Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja, semoga sehat walafiat, dan semoga Allah selalu mengaruniainya dengan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak di sini akan mencoba menjelaskan itu kurikulum seni dan alam yang ada di Indonesia. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita melakukan ice breaking, yaitu tentang lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita akan menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, karena Bapak akan menjelaskan kurikulum seni dan alam di Indonesia, jadi anak-anak harus tahu yaitu apa kekayaan alam yang ada di Indonesia, yaitu bisa flora dan faunanya, karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak akan mencoba memahami tentang kurikulum seni dan alam yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya Bapak akan mencoba mengaitkannya dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi semoga anak-anak dapat memahami ayat-ayat yang berhubungan tentang Al-Quran ini, yang berhubungan juga dengan kurikulum seni dan alam yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, Bapak akan mencoba menjelaskan kurikulum seni dan alam yang ada di Indonesia. Jadi untuk pertama sekali Bapak akan mencoba mengaitkan atau membacakan ayat Al-Quran yang berhubungan tentang seni, yaitu surat Al-Mulk ayat ketiga yang lafaznya A'udzubillahi minasyaitonirrajim allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqan ma tara fil khalqir rahmani min tawafutin farjil basara hal tara min futurin, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Jadi anak-anak, maksud dari ayat ini yaitu penciptaan langit dan bumi begitu indah oleh Allah sebagai karya seni yang hebat. Jadi tidak ada cacatnya, karena Allah telah menciptakan suatu langit dan bumi yang luas ini, yang pandangannya bisa kita lihat, yang sangat menakjubkan, yang diciptakan oleh Allah SWT. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar kurikulum seni di Indonesia, dan yang kedua atau yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat mengetahui tujuan dan ruang lingkup pembelajaran seni dalam kurikulum nasional, dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis penerapan kurikulum seni pada jenjang pendidikan di Indonesia. Jadi selanjutnya yaitu macam-macam kekayaan alam di Indonesia. Jadi Bapak akan mencoba mengaitkan ayat Al-Quran yang berhubungan tentang macam-macam kekayaan alam, yaitu terdapat pada surah An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-10, yang lafaznya A'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sarabua wa minhu sajurun fitusimun, yang artinya Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan pada tempat tumbuhan kamu mengembala ternakmu. Jadi maksud dari ayat ini anak-anak yaitu bumi Indonesia begitu kaya dengan flora dan tumbuhannya. Jadi Allah telah memberikan kekayaan dengan menyuburkan kekayaan SDA atau sumber daya alam yang ada di Indonesia kita ini. Baik anak-anak, jadi Bapak akan mencoba menjelaskan pembagian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama itu definisi kurikulum seni, dan yang kedua itu tujuan kurikulum, dan yang ketiga struktur kurikulum, yang keempat jenis-jenisnya, dan yang kelima penerapan kurikulum. Baik anak-anak, Bapak akan mencoba menjelaskan yang pertama yaitu definisi. Kurikulum seni adalah program pendidikan mengintegrasikan pembelajaran seni sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Fokus pada pengembangan kreativitas, ekspresi diri, dan apresiasi terhadap seni. Jadi karena di sini ada pembentukan karakter terhadap keterampilan siswa, jadi Bapak akan mencoba menjelaskan ayat Al-Quran yang berhubungan tentang karakter, yaitu terdapat pada surat At-Taubah ayat 119, yang lafaznya A'udzubillahi minasyaitonirrajim
ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang yang benar atau jujur. Jadi maksud dari ayat ini adalah yaitu karakter takwa adalah anjuran dalam Islam. Jadi kita sebagai umat Islam hendaknya kita bertakwa dan selalu diberkahi dengan orang-orang yang jujur. Dan selanjutnya anak-anak itu juga terdapat pada surat At-Taubah ayat 105 yang lafaznya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulli malu fayasyar lahu amalakum wa rusuluhu wa mu'minun wa saturaduna illa alimin waibi wasadahati fayuna bikun bima kuntum ta'malun, yang artinya anak-anak yaitu bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi anak-anak, setiap kita melakukan pekerjaan, keterampilan, Allah akan selalu melihat usaha kita dengan diberikannya pahala sehingga kita bisa selalu bersemangat ya anak-anak. Baik anak-anak, Bapak akan mencoba menjelaskan tujuan dari kurikulum kita ini, yaitu yang pertama itu meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa melalui seni. Jadi anak-anak akan dicoba untuk meningkatkan kreativitasnya dan seninya atau kemampuan otak kanannya yang berkaitan dengan imajinasi dan seninya. Dan selanjutnya itu mengembangkan keterampilan teknis dalam berbagai cabang seni. Cabang seninya ada banyak, yaitu bisa seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Dan selanjutnya tujuan dari kurikulum ini adalah membentuk karakter mereka terhadap nilai estetika dan budaya. Nah, dengan begitu bisa memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia melalui karya seni. Jadi budaya Indonesia ini banyak ya anak-anak, bisa dari makanannya, dari pakaiannya, seni tarinya. Itulah yang akan dikembangkan nantinya hingga bisa diperkenalkan budaya Indonesia kita ini. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan mencoba menjelaskan struktur kurikulum seni Indonesia. Yang pertama itu dari kurikulum ke-13 atau 2013, yaitu penekanannya pada pendekatan berbasis kompetensi dan integrasi seni dengan mata pelajaran lain untuk membangun keterampilan yang holistik. Dan selanjutnya yaitu pada kurikulum pendidikan karakter, seni sebagai sarana pembentukan karakter dan moral bagi siswa. Selanjutnya di kurikulum merdeka atau kurikulum terbaru ini, yaitu memberikan fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran dan bentuk pembelajaran seni yang lebih variatif. Jadi seni ini bisa nantinya divariasikan ya anak-anak dalam kurikulum merdeka. Jadi selanjutnya anak-anak, Bapak akan mencoba menjelaskan jenis-jenis pembelajaran seni di Indonesia. Yang pertama itu seni rupa, yaitu seperti meliputi menggambar, melukis, seni patung dan desain grafis. Jadi bisa dilihat seni rupa ini seperti menggambar, melukis, atau hal yang berhubungan dengan seni 2 dimensi. Atau juga seni 3 dimensi seperti patung. Dan selanjutnya seni musik, yaitu pengembangan kemampuan bernyanyi, memainkan alat musik dan komposisi musik. Jadi bisa bermain gitar, bermain piano, atau bermain drum, atau juga bisa melatih vokalnya seperti bernyanyi anak-anak. Selanjutnya seni tari, yaitu belajar tentang gerakan tradisional dan tari modern, serta mengungkapkan ekspresinya melalui gerakan tubuh. Jadi seni tari ini anak-anak, karena Indonesia ini banyak sekali budayanya, jadi juga banyak sekali seni-seni tari yang ada di Indonesia. Contohnya di Minangkabau ada tari randai, tari piring, dan juga tari pesambahan. Selanjutnya anak-anak yaitu seni teater, itu pengenalan dan pelatihan akting, drama, serta pembuatan pertunjukan teater. Jadi anak-anak juga akan diajarkan tentang seni teater atau seni drama ini. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan kurikulum seni di SD, SMP, dan SMA. Yang pertama di SD yaitu pengajaran seni sebagai bagian dari mata pelajaran pendidikan seni budaya atau PSB. Dan selanjutnya di SMP pembelajarannya lebih mendalam dengan fokus pada praktek seni dan terapresiasi terhadap karya seni. Nah selanjutnya di SMA yaitu menekankan penguasaan keterampilan teknis dan kreativitas dalam berbagai cabang seni dengan kemungkinan penempatan seni. Jadi semakin tinggi kelasnya nampaknya pembelajarannya semakin dalam ya anak-anak. Baik anak-anak, apakah sampai di sini ada pertanyaan tentang apa yang Bapak jelaskan? Nampaknya tidak ada ya, nampaknya anak-anak sudah mengerti.
Jadi di sini Bapak akan mencoba menarik kesimpulan, yaitu kesimpulannya kurikulum seni di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi kreativitas karakter siswa melalui pembelajaran seni yang holistik. Penerapan kurikulum seni yang baik akan membantu melahirkan generasi yang memiliki keterampilan, apresiasi seni, serta cinta terhadap budaya. Diperlukan peran aktif semua pihak, yaitu pendidik, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan seni pendidikan di Indonesia ini. Jadi itulah hasil pembelajaran dari apa yang Bapak jelaskan pada hari ini. Jadi apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Untuk menutup pembelajaran kita, baik alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.